wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Damaril dengan NIM 122490042 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Saya mahasiswa aktif Institut Teknologi Sumatera dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 123490052. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Hilmah Aulia dengan NIM 124430033 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Diana Nuraini dengan NIM 124340045 dari kelas KWM 23 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, nama saya Adrian Safir Kunawi dengan NIM 124430094 dari Prodi Teknik Biomedis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan para nilai-nilai Pancasila, di mana kepuasan rakyat dijalankan dengan menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan gotong royong. Dalam demokrasi ini, kebebasan dan hak setiap warga negara dihormati, namun tetap dibatasi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan bersama dan moral bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan demokrasi Pancasila di Indonesia. Kira-kira apa sih tujuan demokrasi Pancasila di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Nah, tujuan dari demokrasi Pancasila ini adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur di Pancasila. Nah, sistem tujuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan antara hak dan kewajiban yang ada pada warga negara Indonesia. Nah, secara rinci untuk tujuan dari demokrasi Pancasila ini yaitu yang pertama mewujudkan keadilan sosial, yang kedua menjamin kedaulatan rakyat, dan yang ketiga yaitu melindungi hak asasi manusia. Contoh penerapan atau pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, yang pertama itu pemilihan umum atau pemilu, di mana pemilu ini sendiri yaitu rakyat secara langsung memilih presiden, wakil presiden, DPR, atau yang lain sebagainya dalam sebagai perwujudan kedaulatan masyarakat di Indonesia ini. Nah, contoh yang kedua itu musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana pada rapat desa atau organisasi sekolah itu mampu pemerintahan keputusan diambil secara musyawarah tanpa ada paksaan dari orang-orang pejabat gitu. Nah, yang ketiga itu kebebasan berpendapat. Jadi setiap warga negara itu berhak menyampaikan pendapatnya secara langsung tanpa melewati media perantara seperti forum publik atau media sosial gitu, forum aspirasi seperti itu. Dan yang keempat itu penegakan hukum yang adil, di mana penegakan hukum yang adil ini tertera pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini juga itu tidak memandang status
mau dia sosial atau jabat, atau dia pejabat tinggi, semuanya dipukul rata. Jadi tidak ada yang namanya pandangan status dia mau yang paling kaya atau yang paling tinggi itu jabatannya. Dan yang terakhir yaitu kelima, gotong royong dalam masyarakat, dimana kita tahu sendiri di Indonesia ini kalau kita tidak bergotong royong maka kita akan sama-sama runtuh, teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri, misalkan kita dengan kerja bakti, gotong royong, misalkan ada korban bencana kita bantu, seperti itu, agar kegiatan sosial ini terwujud dengan nilai kebersamaan, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh penerapan demokrasi di Pancasila di Indonesia ini pasti ada nih terkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, jadi semua contoh-contoh penerapan di demokrasi di Indonesia ini itu pasti mencerminkan dari Pancasila kita, ya, sila-sila Pancasila kita. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mari kita bersama-sama menguatkan dan mengamalkan demokrasi Pancasila, sistem yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi, bukan hanya saat pemilihan, tetapi juga dalam bermusyawarah di tingkat lingkungan terkecil hingga nasional. Menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, atas golongan sebagai perwujudan nyata dari sila keempat dan sila kelima. Mari kita wujudkan demokrasi Pancasila bukan sekedar teori, tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari demi Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Baik, demokrasi bukan sekedar pemilih, tetapi bagaimana kita hidup bersama dengan saling menghormati, mendengarkan dan bekerja sama. Jika nilai-nilai Pancasila terus kita pegang, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, harmonis, dan berdaya.